Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari para pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 12 September 2023, saya Pendeta Jenny hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami ingin mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan menetapkan engkau menjadi penjaga. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel 33 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ada 3 pertanyaan yang akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dimaksud dan engkau anak manusia? Yang dimaksud dengan anak manusia dalam Yehezkiel 33 ayat 7 adalah Nabi Yehezkiel. Yang kedua, siapakah yang menempatkan Nabi menjadi penjaga bagi kaum Israel? Yang menempatkan atau menunjuk Yehezkiel sebagai penjaga bagi kaum Israel adalah Allah. Yang ketiga, apakah tugas penjaga kaum Israel tersebut? Tugas penjaga Israel adalah mendengar suara Tuhan dan menyampaikan peringatan yang diterima kepada umat Tuhan supaya mereka berhenti berbuat dosa dan bertobat sehingga mereka diluputkan dari penghukuman. Nabi Yehezkiel dan umat Tuhan hidup sebagai tawanan di Babel. Ia ditugaskan untuk menjadi penjaga bagi umat Tuhan. Seorang penjaga pada saat itu adalah seorang yang berdiri di menara jaga yang ada di tembok kota untuk mengawasi dan mengintai musuh. Jika penjaga melihat ada musuh yang ingin menyerbu kota, maka ia akan membunyikan shofar atau tanduk domba jantan sebagai tanda peringatan bagi penduduk kota untuk berjaga-jaga dan berlindung di dalam benteng supaya selamat dari serbuan musuh. Gambaran ini dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang pentingnya peran seorang penjaga bagi kehidupan rohani umatnya. Sama seperti kota yang memerlukan penjaga bagi keutuhan dan keselamatan dari serbuan musuh, demikian pula kehidupan rohani umat Tuhan membutuhkan penjaga agar tidak mengalami kebinasaan. Dosa mendatangkan penghukuman bagi umat Tuhan. Satu-satunya cara untuk bisa luput dari hukuman adalah pertobatan. Agar umat sadar dari dosanya dan bertobat, maka diperlukan seorang penjaga yang memberi peringatan kepada mereka. Dalam menjalankan tugasnya, seorang penjaga berada di tempat yang tinggi, yaitu di menara jaga, sehingga ia dapat melihat keadaan sekeliling dengan jangkauan yang lebih luas dan jauh. Prinsip ini juga berlaku bagi penjaga rohani. Ia harus menempati tempat yang tinggi, yaitu berada di hadirat Allah lewat persekutuan yang erat dengannya, sehingga ia dapat memiliki kepekaan rohani atau memiliki telinga rohani yang tajam untuk dapat menangkap pesan atau peringatan dari Tuhan untuk umatnya.
Setelah mengetahui pesan Tuhan, maka penjaga mesti menyampaikannya kepada umat. Penjaga tidak boleh menyimpan pesan Tuhan atau berdiam diri. Dia harus menyampaikannya, meskipun untuk itu dia harus menghadapi resiko perlawanan atau penolakan. Dengan mengindahkan peringatan para penjaga rohani, kita dapat terhindar dari bencana yang dapat menimpa kita, baik secara individu maupun kolektif. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita menemukan kebenaran untuk kita praktekkan, yaitu yang pertama, sebagaimana Yeskel ditetapkan Tuhan menjadi penjaga bagi umatnya, kita pun saat ini dipanggil untuk menjadi penjaga rohani bagi sesama kita. Yang kedua, sebagai penjaga rohani, kita mesti mengambil waktu untuk berada di hadirat Tuhan, sehingga kita memiliki kepekaan rohani. Yang ketiga, kita mesti minta keberanian dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan sesama yang hidup dalam dosa dan kejahatan, sehingga mereka bertobat dan diluputkan dari penghukuman. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada sesama, baik di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang tanggung jawab kami sebagai penjaga bagi sesama. Berikan keberanian bagi kami untuk menyampaikan kebenaran dan teguran ketika diperlukan terhadap sesama kami yang hidup di dalam dosa dan pemberontakan terhadap Engkau. Biarlah hati mereka berbalik dari segala dosa dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, mampukan kami juga untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi teladan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Shalom.